Kalau sudah seperti ini adanya, pasti mewek, pasti klarifikasi minta maaf. Yang kemarin viral di Parepare itu, saya ketua FPI. Ternyata katanya ASN Pemkot Parepare. Dan sekarang sudah dilaporkan oleh 5 organisasi atas provokasi yang berpotensi akan menimbulkan konflik SARA. Di awal ini saya ingin katakan, asal kalian tahu ya, bahwa apa yang dilakukan itu bukan kelakuan terpuji, tetapi kelakuan terlaknat. Dan kalian itu, ente itu pasti akan menyesal. Pasti. Gak bakalan tidak menyesal. Mendekam di dalam penjara, apakah gak menyesal? Jangan pura-pura bahagia. Gak bakalan. Lah artinya, ini harus menjadi pelajaran bagi semuanya. Harap untuk bisa mengikuti gerakan pikiran yang sehat di Republik ini, yang tidak bertentangan dengan norma apapun. Mendobrak norma agama, norma sosial, apalagi hukum, udah sangat didobrak itu. Banyak yang dia dobrak. Coba kita baca dulu nih beritanya dari Tegas Indonesia. 5 organisasi polisikan oknum ASN Parepare yang provokasi konflik SARA. Jadi harus dikurung ya, biar jadi pelajaran, efek jerah, jangan sampai dibiarkan. Lima organisasi melaporkan oknum ASN berinisial FN melakukan provokasi konflik SARA. Kelima organisasi itu kompak mendatangi Polres Parepare pada hari Minggu 29 September 2024. 5 organisasi tersebut yakni GP Ansor Parepare, HMI Parepare, Jaringan Oposisi Loyal, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia GMKI. Mereka memasukkan laporan di ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu. Selanjutnya masing-masing perwakilan organisasi diminta keterangannya di ruang Satreskrim. Kami melaporkan lelaki atas nama Fahri SIP alias Fahri Nusantara. Namanya Fahri Nusantara ya. Itu merusak nama Nusantara itu kalau memang namanya Fahri Nusantara, tetapi kelakuannya tidak sesuai dengan kelakuan orang Nusantara dan tidak dibenarkan oleh aturan yang ada di Nusantara. Atas tindakan provokasi, pengancaman, dan penghasutan yang dilakukan kemarin di salah satu acara diskusi. Kelas kedapnya Kangnya, Yos tuh, Yosnya. Mohon. Gimana rasanya kalau ngopi tanpa nggak bisa, saudara. Nyaman, benar tekang Maman. Yap. Terus Dianto menilai potongan video FN mengancam kerukunan dan kedamaian warga Parepare. Menurutnya, video yang beredar bisa menjadi alasan kuat untuk penangkapan FN. Pada intinya, potongan video yang beredar itu sudah sangat bisa untuk menangkap lelaki ini, Fahri, karena sudah mengancam kerukunan dan kedamaian di kota Parepare. Dia menyoroti ungkapan FN dalam potongan video yang ingin menjadikannya Parepare seperti Poso. Gila. Perang bos, perang Poso. Kan bajingan. Ada orang Nusantara di tengah situasi sedang damai, lalu kemudian memprovokasi masyarakat agar melakukan perang. Gila nggak kira-kira? Apa sih ini? Kelompok macam apa ini? Pak polisi jangan membiarkan. Kasihan masyarakat awam yang diprovokasi oleh orang model beginian. Nggak dibenarkan oleh dalil apapun. Dalil agama nggak membenarkan, dalil kemanusiaan nggak membenarkan, dalil sosial nggak membenarkan, dalil hukum juga nggak membenarkan. Nggak.
Nggak ada satu dalil pun yang membenarkan apa yang diucapkan oleh si Fahri itu. Nggak ada. Ya kecuali FPI mungkin. Nah, aneh pula kan. Agama tidak membenarkan, dalil kemanusiaan tidak membenarkan, dalil negara ini tidak membenarkan, tiba-tiba oleh FPI dibenarkan. Gimana coba ini? Wajar makanya dibubarkan. Begini produknya coy. Sudah bisa ditangkap segera karena ini merupakan provokasi dan bisa berdampak ke kota Parepare yang selama ini sudah damai. Tapi gara-gara ada satu oknum ini ingin menyebarkan kebencian dan perang dan sebagainya, kami merasa untuk perlu melaporkan. Dia berharap laporannya itu segera diproses, direspons cepat pihak kepolisian yang meminta FN segera dipanggil dan diberi efek jera. Memanggil pihak-pihak terkait khususnya Fahri Nusantara untuk diperiksa apa motif yang dilakukan. Apakah murni penolakan sekolah atau memang ingin menjadi pengacau di kota Parepare? Informasi yang dihimpun, 5 organisasi ini melaporkan oknum ASN gegara video viral ajakan perang. Oknum ASN yang berinisial FN itu bahkan ingin menjadikan Parepare seperti Poso, daerah yang pernah terjadi perang agama. Video itu diketahui direkam saat acara dialog publik yang membahas pendirian sekolah Gamaliel. Di forum itu seperti yang gagah. Tahu kan videonya, udah melihat sama-sama kan? Gagah. Padahal setelah dia melakukan pernyataan itu, yakin saya dia akan merenung di dalam kamar sendirian, mewek tuh, meratapi nasib, berpotensi besar masuk penjara, bahkan harus dikurung karena provokasinya itu. Nggak bisa dibiarkan dan nggak bisa dibenarkan. Janganlah. Jadi kan coba-coba Anda bayangkan ada sekelompok orang di republik ini yang seperti ini kelakuannya. Dia itu ya korban doktrin. Korban doktrin. Dan orang yang seperti ini akan terus bermunculan loh. Saya yakin itu. Selama para ideolog yang berpotensi melihat sesuatu dengan sikap seperti ini, itu tidak diciduk, tidak ditangkap. Masih ada nggak kelompok itu? Pimpinan-pimpinannya ada. Pimpinannya lebih ekstrim. Maka karena ini adalah efek ideologi nih, efek doktrin, maka yang mesti dikurung juga selain daripada orang ini adalah sang ideolog. Tanya oleh Pak Polisi itu nanti, ngaji di mana ente? Siapa gurunya? Terus apakah dengan melakukan seperti ini, pernyataan seperti ini dibenarkan oleh guru ente? Gitu. Kalau memang, oh saya berpanut kepada ini, misal ya, guru saya membenarkan apa yang saya ucapkan. Oh, ciduk tuh sama gurunya. Ciduk itu berbahaya banget gitu, bagi keutuhan NKRI. Udah, kita itu hidup di Indonesia dengan ragam suku, agama, dan budaya. Clear bos. Gak ada kita bertentangan, musuh-musuhan, enggak. Saling berdampingan kita biasa di masyarakat. Kenapa sih ente riweuh sorangan? Kalau tidak mau menerima agama yang lain di Indonesia, minggat. Bisa nggak minggat? Kalau tak bisa minggat, masih betah hidup di Indonesia, terima kenyataan di kita. Ada berbagai agama yang memang diterima, sah secara aturan hukum tinggal di sini, melaksanakan ibadah di sini. Ketika melaksanakan ibadah sah di sini, mendirikan tempat ibadah sah, mendirikan sekolahnya juga sah.
Gitu loh. Jadi please, ini otak itu dipakai nggak sih? Aneh saya. Atau nggak ada otaknya? Wis lah, mudah-mudahan ada manfaatnya, gregetan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.